Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah ciri seorang pemenang. Ciri seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara, apakah kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan? Apakah kita adalah orang-orang yang disebut pemenang? Apakah kita menang atas segala sesuatu? Mari kita renungkan bersama-sama. Karena Alkitab mengatakan bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Pertanyaan saya, apakah kita memang menang? Apakah belum menang? Bapak Ibu Saudara, kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Bahwasannya kemenangan yang diberikan oleh Allah ini memang benar-benar nyata. Hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat di Korintus apa yang akan terjadi nanti ketika bunyi nafiri ditiupkan. Bapak Ibu Saudara, maka terjadi dalam hitungan detik itu pengangkatan. Dalam hitungan detik maka tubuh kita diubahkan. Bapak Ibu Saudara, bahkan sesungguhnya satu rahasia dinyatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita tidak akan mati semuanya.
Bapak Ibu Saudara, mana ada orang yang tidak mati? Tapi ada Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Bahkan ada nabi yang tidak mengalami kematian. Nabi Henok bergaul 300 tahun dan akhirnya terangkat, tidak mengalami kematian. Bahkan Nabi Elia tidak mengalami kematian, dia langsung terangkat. Juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Memang Tuhan Yesus harus masuk ke dalam kematian untuk mengubahkan segalanya, supaya setiap saudara dan saya bisa mengalami seperti Nabi Henok, Nabi Elia. Itu ditunjukkan Bapak Ibu Saudara kepada umat Tuhan bahwa ada satu kuasa supranatural yang akan terjadi di akhir zaman, bahwa semua orang yang percaya mereka tidak akan mengalami kematian ketika nafiri ditiupkan. Memang ada orang-orang Kristen yang mengalami kematian dan mereka harus dikubur, ada yang dikremasi. Namun Bapak Ibu Saudara, ada juga nanti, dan saya berdoa itu terjadi atas semua imam-imam NCC internasional. Kita tidak mengalami kematian, tapi kita akan diubah dalam sekejap, seperti Henok, seperti Elia. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, dan Tuhan Yesus tidak dikuasai oleh kematian. Karena kematian yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan kemenangan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kemenangan yang sejati. Kalau selama ini kita merasa bahwa kemenangan itu, Bapak Ibu Saudara, hanya berbicara darah dan daging. Darah dan daging itu hanyalah persoalan-persoalan kebutuhan manusia, maka saudara tidak akan bisa menjadi orang pemenang. Saudara tidak memiliki ciri-ciri orang pemenang. Karena ciri orang pemenang adalah dia tidak mengalami kematian. Dan dia akan diubahkan sekejap. Rasul Paulus menjelaskan bahwa saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tubuh kita ini kan daging dan darah. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang mulia. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia disebut seorang yang pemenang karena dia memiliki yaitu tubuh kemuliaan. Hanya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen akan diubahkan. Sama seperti Tuhan Yesus, sebab darah dan daging itu tidak boleh ada dalam kerajaan Allah. Jadi kita ini kan masih hidup darah dan daging. Nah, darah dan daging ini tidak bisa menempati kerajaan Allah, harus diubahkan. Nah, siapa yang bisa mengubahkan saudara? Hanya Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini rahasia yang besar. Ciri seorang pemenang itu bukan bicara menang di dalam arti darah daging. Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya, orang-orang yang diberi kemenangan lepas bebas dari darah dan daging.
Dan itu khusus diberikan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyatakannya. Dia bangkit dari antara orang mati dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan 500 orang lebih. Bahkan Tuhan Yesus menunjukkan tubuh kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti, ciri seorang pemenang, mereka orang yang sudah dibebaskan dari darah dan daging ini. Maka itu persoalan darah dan daging itu tidak akan mengalahkan orang percaya. Sebab kerajaan Allah itu tidak bisa dimasuki dengan darah daging, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Dan itu hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu tanpa Tuhan Yesus, saudara, tidak ada seorang pun yang masuk kerajaan Allah. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, saudara adalah pemenang-pemenang. Nah, ciri orang-orang yang menang, ciri seorang pemenang yang hidup di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang hidupnya tidak terikat dengan darah dan daging. Mereka adalah orang-orang yang hidup bersekutu dengan Tuhan. Orang-orang yang selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang selalu berdiri teguh dalam iman. Orang-orang yang selalu memikirkan perkara-perkara rohani. Orang-orang yang selalu merindu-rindukan hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata, memang aku hidup di dunia, tetapi aku tidak memakai cara-cara dunia. Memang aku hidup di dunia, tetapi aku tidak hidup di dalam daging. Hidup yang kuhidup ini di dalam roh. Oleh karena itu setiap orang percaya, mereka hidup dengan roh. Karena mereka yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan atas darah dan daging. Mari Bapak Ibu Saudara renungkan. Darah dan daging, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bawa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak binasa, dan kita semua akan diubah. Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan diubahkan. Mereka tidak akan mengalami kematian. Nah, sebelum saya tutup, mari saudara, saya akan simpulkan. Ciri orang-orang pemenang, saudara. Saudara harus mengerti bahwa saudara memiliki, yaitu yang namanya tubuh rohani. Saudara menyadari bahwa saudara adalah orang-orang yang tidak akan mati. Saudara menyadari bahwa saudara memiliki tubuh kemuliaan. Ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Bagi seorang pemenang, Tuhan Yesus yang telah memberi kemenangan. Sehingga sengat maut dosa tidak ada. Karena dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut itu kematian. Kematian telah ditelan dalam kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saudara yang percaya bahwa saudara tidak akan mati karena saudara memiliki tubuh kemuliaan, maka kemenangan ada dalam hidup saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajarkan kita mengejar kematian. Kenapa kita berani mengejar kematian? Karena kita semua tidak mati. Tapi andai kata kita mati pun secara jasmani, itu pahlawan iman.
Dan Bapak Ibu Saudara harus sadar bahwa saudara dan saya memiliki yang namanya tubuh kemuliaan yang telah disediakan. Oleh karena itu seperti Henokh, Henokh bergaul erat 300 tahun. Di dalam hidup kita ini saudara, kematian itu sudah dikalahkan. Maut itu sudah dikalahkan. Sengat maut itu tidak ada. Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang bebas dari kematian. Bicara kematian itu dari darah dan daging. Sebagaimana kemarin saya sudah menyampaikan, kita memang membutuhkan semua yang ada di dunia ini, termasuk uang, materi, makan minum dan sebagainya. Tetapi kita tidak terikat. Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Maka setiap saudara yang disebut pemenang, saudara mengatasi apa yang disebut darah dan daging. Dan itu yang membuat Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kemenangan. Dan yang membuat kita senantiasa berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, Henokh 300 tahun bergaul erat dengan Allah. Persekutuannya dengan Tuhan begitu kuat sehingga Henokh terangkat. Oleh karena itu ciri seorang pemenang yang sudah bebas dari darah dan daging, yang menang atas kematian, bahkan kematian itu adalah keuntungan. Orang ini memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Persekutuan yang erat saudara, bahkan giat dalam pekerjaan Tuhan. Khususnya melalui kegerakan NCC internasional ini. Mari Bapak Ibu Saudara, milikilah ciri seorang pemenang. Dan kita akan merasakan saudara, bahwa kita telah menang dari darah dan daging. Karena saudara telah diberikan tubuh kemuliaan. Sama seperti tubuh Tuhan Yesus. Dan kita semua ketika nafiri ditiupkan, kita tidak akan mati. Tapi kita akan terangkat bersama-sama mengenakan tubuh kemuliaan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tiap hari berdoa? Kami lepaskan setiap orang yang terikat dan terbelenggu. Dengan rokok, dengan vape, ganja, narkotika, kemabukan pesta pora, terikat hobi, terikat dengan perdukunan, terikat dengan semua. Saya percaya, jika saudara adalah seorang pemenang, engkau tidak terikat. Masalahnya kita tidak pernah memahami pengorbanan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita, sehingga sengat maut tidak ada, kematian tidak ada. Artinya saudara sudah bebas dari ikatan darah dan daging. Ketika kita mengerti hal ini, saya percaya tidak ada orang Kristen yang merokok. Tidak ada orang Kristen yang minum-minum. Tidak ada orang Kristen yang keterikatan dengan kuasa kegelapan, tradisi nenek moyang dan sebagainya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, ciri seorang pemenang nyata di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saudara adalah orang-orang yang layak menempati kerajaan Allah. Bersama-sama kita akan terangkat, kita akan
menerima tubuh kemuliaan, dan kita semua tidak mati, dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, karena kemenangan sudah diberikan. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kami memahami bahwa sesungguhnya Engkau telah memberi kemenangan kepada kami melalui Yesus Kristus. Kiranya kami menyadari benar bahwa kami adalah seorang pemenang, dan ciri-ciri pemenang ada dalam hidup kami, seperti Henokh, Elia, bahkan seperti Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Darah dan daging tidak ada dalam kerajaan Allah. Ya Bapa, darah daging ini yang mengikat kami, tetapi syukur kepada Allah, oleh karena Yesus Kristus telah memberikan kemenangan kepada kami semua, sehingga kami tidak terikat dengan darah dan daging. Karena dalam kerajaan Allah tidak ada darah dan daging. Biarlah kami menang atas semua darah dan daging, sehingga kami boleh senantiasa bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Giat dalam pekerjaan Tuhan, melayani sebagai pendoa syafaat. Karena kami sudah dimerdekakan, karena kami sudah dimenangkan dari sengat maut, yaitu dosa dan kematian. Dan kami bersyukur kami semua tidak akan mengalami kematian, tetapi kuasa kebangkitan. Bahkan tubuh kemuliaan sudah Kau berikan. Terima kasih ya Bapa. Hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya mereka diberi kekuatan yang luar biasa. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus.